global yang masih bergantung pada mata uang konvensional menghadapi permasalahan yang sangat serius terkait keaslian peredaran uang. Pemalsuan uang kertas masih marak terjadi dan sulit dideteksi secara cepat, terutama di negara-negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur deteksi yang canggih. Selain itu, transaksi tunai dengan uang konvensional juga kerap digunakan dalam aktivitas ilegal karena sulit dilacak, seperti pencucian uang, perdagangan gelap, dan juga korupsi. Kebergantungan pada uang fisik membuka celah yang besar terhadap sirkulasi uang yang tidak sah dan tidak tercatat secara sistematis. Hal ini berdampak pada ketidakefisienan sistem keuangan yang merugikan negara dari sisi pajak dan juga ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kestabilan mata uang nasional. Dalam konteks ini, belum ada solusi menyeluruh dari sistem konvensional untuk menghilangkan peredaran uang palsu secara tuntas. Selanjutnya, parameter atau batasan dari sisi kami, yaitu adalah yang pertama, yang dimaksud dengan cryptocurrency adalah mata uang digital yang terdesentralisasi berbasis teknologi blockchain seperti Bitcoin. Yang dimaksud dengan menggantikan di sini adalah menjadi bentuk utama alat tukar dalam transaksi ekonomi baik lokal maupun global dan dalam jangka panjang. Lalu goals kami di sini adalah kami ingin menunjukkan bahwa cryptocurrency di sini lebih cocok jadi uang di masa sekarang dan masa depan karena lebih aman dari inflasi, gak bisa dimanipulasi pemerintah dan lebih mudah diakses semua orang. Lalu mekanisasi dari sisi kami adalah dengan melakukan dorongan global menuju integrasi cryptocurrency melalui regulasi progresif. Argumen pertama kami adalah cryptocurrency bersifat global dan tanpa perantara. Salah satu keunggulan utama cryptocurrency adalah sifatnya yang global dan tidak memerlukan perantara yang menjadikannya alat tukar yang lebih efisien dan inklusif dibandingkan mata uang konvensional. Karena cryptocurrency berbasis pada teknologi blockchain, transaksi dapat dilakukan secara langsung antar individu atau entitas dimanapun di dunia tanpa perlu melalui bank, lembaga keuangan, atau pihak ketiga lainnya. Dengan mata uang konvensional, pengiriman uang antar negara membutuhkan waktu, biaya tinggi, dan melibatkan banyak proses perantara seperti konversi mata uang dan pemeriksaan bank. Namun, dengan cryptocurrency, seseorang dapat mengirim uang dalam hitungan detik atau menit ke negara manapun yang dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, hal ini sangat membantu dalam konteks globalisasi, perdagangan internasional, serta masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan tradisional. Nah, lebih dari itu, tidak adanya perantara juga berarti sistem keuangan dapat berjalan 24/7 tanpa batas waktu operasional bank. Nah, hal ini menjadikan cryptocurrency sangat relevan untuk masa depan, di mana kecepatan dan efisiensi adalah kunci utama. Nah, kenapa hal ini sangat-sangat urgent? Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang kita hidup di dunia yang serba digital dan juga cepat, tapi sistem keuangan masih tertinggal. Kirim uang ke luar negeri bisa makan waktu berhari-hari, padahal beli barang dari luar negeri tinggal klik. Ini jadi masalah besar apalagi buat orang yang kerja online, jualan internasional, atau keluarganya di luar negeri. Di saat dunia makin digital, sistem keuangan lama malah jadi penghambat kalau kita nggak berubah sekarang. Makin banyak orang akan tertinggal dan rugi karena sistem yang lambat dan juga mahal. Nah, pakai cryptocurrency ini kita bisa kirim uang kemana saja, siapa saja, dan di mana saja dalam hitungan detik dan tanpa biaya mahal. Bayangin orang bisa kirim uang ke anaknya yang kuliah di luar negeri lebih cepat, atau pedagang kecil bisa jual barang ke luar negeri tanpa repot pakai bank. Ini bikin sistem keuangan jadi lebih adil untuk semua orang, bukan cuma untuk yang punya akses ke bank. Jadi tim kontra mungkin bisa bilang cryptocurrency itu terlalu rumit dan nggak semua orang paham. Tapi justru sebaliknya, teknologi ini makin gampang diakses. Banyak aplikasi sekarang udah bikin kripto, bisa dipakai siapa saja, cukup pakai HP. Sedangkan sistem bank itu sering sulit, penuh syarat, dan kadang nggak adil untuk orang kecil. Kalau kita mau pakai sistem keuangan yang cepat, murah, dan bisa dipakai oleh siapa saja tanpa diskriminasi, maka kripto adalah jawabannya. Sistem lama bikin transaksi lambat dan berat biaya. Cryptocurrency itu seperti upgrade dari sistem lama yang lebih cocok digunakan pada zaman sekarang yang tentunya serba digital. Cryptocurrency berbasis teknologi blockchain yang terbatas atau tidak bisa dicetak seenaknya dan transparan, atau dalam tanda kutip, semua transaksi dapat tercatat dan bisa dilacak oleh publik. Dua hal ini membuat kripto tidak bisa dimanipulasi secara sembunyi-sembunyi, seperti uang konvensional yang rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Berikutnya, urgensi di sini adalah di banyak negara termasuk Indonesia, korupsi dan penyalahgunaan anggaran sering terjadi karena sistem keuangan tradisional tertutup dan bisa dimanipulasi. Jika kita terus memakai sistem seperti itu tanpa transparansi, maka praktik korupsi akan terus berulang dan merusak ekonomi bangsa. Berikutnya,
Jadi sistem keuangan tradisional memberikan praktik seperti markup anggaran, pengelapan dana, atau swap lewat transaksi tunai. Sedangkan di kripto, semua aliran dana tercatat otomatis di blockchain dan bisa ditelusuri, artinya kripto memberikan transparan nyata. Sedangkan sistem lama hanya mengandalkan pengawasan manual yang mudah dilanggar. Memilih sistem yang terbuka dan terbatas seperti kripto jauh lebih bernilai dibanding mempertahankan sistem tertutup yang rawan manipulasi di dunia yang semakin digital. Transparansi itu adalah mata uang kepercayaan, dan cryptocurrency punya potensi untuk yang dari fondasi ekonomi yang lebih bersih dan adil.